Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini di sesi 9 perkuliahan metodologi penelitian kita akan membahas dengan judul penelitian. Nah, judulnya adalah judul penelitian. Objek pembahasan yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah pertama tentang judul penelitian kuantitatif, yang kedua judul penelitian kualitatif, kemudian yang ketiga adalah pendekatan riset kuantitatif vs kualitatif. Oke, karena dalam penelitian, dalam karya tulis ilmiah, mau skripsi, mau jurnal, mau konferen, atau proceeding, tetap harus ada judul. Maka bagaimana sebetulnya membuat judul yang benar dan tepat? Ya, mari kita bahas. Oke, ini adalah outline pembahasan kita. Yang pertama kita bahas adalah membuat judul penelitian kuantitatif. Bagaimana caranya? Oke, pertama-tama kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang penelitian kuantitatif. Ya, bahwa definisi penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2008, penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang mengandung suatu realitas itu dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Hubungan variabelnya bersifat sebab akibat, di mana data penelitiannya berupa angka-angka, atau penelitian kuantitatif ini dapat menggunakan analisis statistik. Kemudian ada beberapa poin penting yang dapat kita tangkap dari definisi penelitian kuantitatif, yaitu pertama, penelitian kuantitatif itu penelitian pada suatu yang konkret, dapat diamati dan terukur. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif itu memiliki data berupa angka-angka, biasanya kita akan menemukan analisis statistik. Ya, maka para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian ini perlu juga memahami tentang metode statistik. Silakan dilihat video-video pembelajaran statistik dan probabilitas. Oke, kemudian riset kuantitatif. Riset kuantitatif pada umumnya berhubungan dengan fenomena alam, mengembangkan dan memanfaatkan model matematik, teori, hipotesa untuk menjelaskan fenomena alam. Kemudian pada umumnya riset kuantitatif itu kebenaran objektif dapat dinyatakan secara pasti diperoleh melalui metode rasional, pemisahan antara pengamat dan yang diamati, out there bukan inside US. Oke, kemudian tujuan penelitian kuantitatif diantaranya ada 3, yaitu pertama, tujuan penelitian kuantitatif yang pertama adalah untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Kemudian yang kedua, untuk menguji hipotesis atau teori. Kemudian yang kedua adalah untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ada. Dan yang ketiga, mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. Nah, maka 3 tujuan tersebut nantinya akan menjadi ciri dari judul yang akan dibuat. Apakah penelitian kita masuk kategori tujuan yang pertama, apakah yang kedua, atau yang ketiga. Nah, ini kita perlu identifikasi terlebih dahulu sebelum membuat judul, apakah tujuan kita itu masuk ke kategori mana di antara 3 ini. Oke, contoh. Mahasiswa akan melakukan penelitian dengan tujuan melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Misalkan variabel independennya adalah luas bangunan ruko, kemudian variabel dependennya adalah biaya pembangunan ruko. Nah, ketika tujuan dari penelitian ini adalah melihat hubungan, otomatis akan ada 2 variabel, yaitu variabel 1 berupa variabel independen dan variabel 2 yaitu variabel dependen. Di mana variabel independen adalah variabel yang akan memberikan pengaruh dan sebaliknya
variabel dependen adalah variabel yang akan terpengaruh atau diberikan pengaruh. Untuk tujuan melihat hubungan, peneliti akan mencari tahu pengaruh dari variabel 1 kepada variabel 2, sehingga kata kunci di dalam judul ini adalah pengaruh. Ya. Maka jika membuat penelitian kuantitatif dengan tujuan yang melihat hubungan, akan ada ciri khusus yaitu pengaruh dalam judul penelitiannya. Ya. Nah, ini maksud dengan variabel, saya jelaskan ulang tentang variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu tadi jelas bahwa variabel independen adalah variabel yang akan mempengaruhi. Kemudian variabel dependen adalah variabel yang akan terpengaruhi. Ibarat orang, siapa dipengaruhi oleh siapa. Oke? Kemudian lanjutkan. Dari contoh ini, maka menarik judul yang tepat, membuat judul yang tepat itu bagaimana? Oke, saya berikan lagi contoh yang kedua. Misalkan mahasiswa akan melakukan penelitian dengan tujuan melihat hubungan antara dua variabel, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah beban bangunan, kemudian variabel dependennya adalah kekuatan struktur kolom. Oke, maka variabel 1 atau variabel independen adalah variabel yang akan dipengaruhi variabel 2, yaitu variabel dependen. Artinya, kuat atau tidaknya struktur kolom tergantung beban bangunan. Itu artinya beban bangunan itulah yang akan mempengaruhi kekuatan struktur kolom. Kuat atau tidaknya struktur kolom tergantung beban bangunannya berapa. Oke? Maka kata kunci penelitian kuantitatif contoh 2 ini dalam judul adalah pengaruh. Ini sama-sama pengaruh. Tetapi yang menjadi catatan ini bukan berarti harus menggunakan kata pengaruh. Ya, bisa mencari kata lain yang merepresentasikan arti atau makna pengaruh. Kata kuncinya adalah pengaruh, tetapi bukan berarti kata pengaruh itu sendiri yang harus kita gunakan dalam judul penelitian. Boleh menggunakan kata lain, akan tetapi mempunyai makna bahwa kata tersebut mengandung arti atau mempunyai makna pengaruh. Oke? Kemudian bagaimana menentukan judul penelitian kuantitatif? Oke, ini yang perlu dipahami oleh kita semua ya, bahwa dalam judul penelitian harus memenuhi variabel atau unsur PMR. Apa itu PMR? Bukan palang merah remaja ya, tetapi PMR di sini yang dimaksud P-nya adalah problem, kemudian M-nya adalah method, kemudian R-nya adalah result. Ya, berarti dalam kita membuat judul penelitian, kita perlu memasukkan 3 variabel ini atau 3 unsur ini, yaitu PMR, problem, method, result. Sehingga di dalam judul kita perlu mengetahui masalah apa yang akan kita teliti, metode apa yang akan kita gunakan dalam penelitian, kemudian apa hasil yang akan dicapai. Apa yang hasilnya akan dicapai ini merupakan result, kemudian metode yang akan digunakan merupakan metode, kemudian masalah apa yang akan diteliti itu adalah merupakan problem. Oke, contoh, judul penelitian dari contoh 1, oke, kita problemnya, jika masalah yang akan diangkat adalah memprediksi biaya pembangunan ruko cukup sulit, jika data gambar tidak lengkap, bahkan jika data gambar telah lengkap memprediksi biaya pembangunan ruko membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oke, misalkan itu adalah problemnya atau masalahnya. Kemudian jika metodenya menggunakan analisis, yang digunakan adalah analisis statistik atau analisis regresi. Kemudian jika resultnya atau tujuannya, jika tujuan penelitian ingin menghasilkan model atau rumus untuk memprediksi biaya pembangunan ruko menggunakan input variabel luas bangunan, atau dalam hal ini dalam tujuan penelitian kuantitatif tadi adalah mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. Maka judul penelitian yang dapat dipilih di antaranya di sini dicontohkan ada 3. Judul yang pertama adalah model regresi estimasi biaya pembangunan ruko.
Atau kategori judul yang kedua, estimasi konseptual biaya pembangunan ruko menggunakan model regresi. Atau yang ketiga, analisis regresi biaya pembangunan ruko menggunakan model. Nah, dari contoh 3 judul ini, mari kita identifikasi mana PMR-nya, mana problemnya, mana metodenya, mana resultnya. Oke, ini contoh. PMR judul penelitian dari contoh 1. Model regresi estimasi, misalkan judul yang kita ambil adalah, judul yang kita tentukan adalah model regresi estimasi biaya pembangunan ruko. Maka model sebagai result ya, sebagai hasilnya, kemudian regresi ini kita identifikasi sebagai metodenya, kemudian estimasi biaya pembangunan ruko ini sebagai problemnya, sebagai masalahnya. Maka contoh judul yang pertama ini telah memenuhi unsur PMR ya. Kemudian contoh yang kedua, estimasi konseptual biaya pembangunan ruko menggunakan model regresi. Ini dari suatu problem dan tujuan tadi kita buat 3 pilihan judul. Tinggal kita memilih nanti judul mana yang lebih tepat dari ketiga ini ya. Yang kedua, di mana problemnya, di mana metodenya, di mana resultnya. Oke, problemnya judul yang kedua adalah estimasi biaya pembangunan ruko, sama seperti yang pertama. Kemudian resultnya adalah menggunakan model dan metodenya menggunakan atau regresi. Ya, metodenya adalah regresi. Oke, kenapa ini tidak PMR, justru PRM? Ya. Atau yang ketiga ini, analisis regresi biaya pembangunan ruko menggunakan model. Metodenya adalah analisis regresi, problemnya biaya pembangunan ruko, dan resultnya adalah model. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa unsur problem, metode, dan result dalam judul bukan berarti harus berurutan. Harus problem dulu, kemudian metode, kemudian result, bukan berarti seperti itu. Tetapi dalam satu kalimat judul harus memenuhi unsur 3 ini, yaitu PMR. Baik problemnya ada di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir, itu adalah penyesuaian kalimat dalam menyusun kata-kata yang lebih tepat. Jadi, problem, metode, result boleh dimanapun posisinya, ditempatkan pada suatu penyusunan kata agar suatu kalimat judul menjadi enak, menjadi baik. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, itu adalah cara menentukan judul penelitian kuantitatif dari contoh yang pertama. Kemudian kita bagaimana menarik sebuah judul yang benar pada contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Kita buka materinya terlebih dahulu. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Gimana yang kedua itu tadi adalah jika variabel independennya beban bangunan, kemudian variabel dependennya adalah kekuatan struktur kolom. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jika problemnya ada yang diangkat adalah menentukan dimensi kolom, struktur tidak dapat dilakukan apabila belum diketahui rencana pembebanan kolom. Jika itu problem yang akan diangkatnya, dan kemudian jika metode yang digunakan, metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik atau misalkan analisis regresi. Kemudian yang ketiga, jika result, jika tujuan penelitian ingin menghasilkan model atau rumus untuk menentukan dimensi kolom khusus bangunan ruang kelas 3 lantai misalkan, berarti masuk ke kategori tujuan penelitian kuantitatif untuk mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. Maka judul penelitian yang dapat dipilih diantaranya di sini saya contohkan kembali ada 3. Contoh judul yang bisa diambil pertama adalah model regresi menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai. Atau yang kedua, menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai menggunakan model regresi. Atau judul yang ketiga,
Analisis regresi dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai menggunakan model. Oke, dari ketiga contoh judul ini, mari kita identifikasi PMR-nya ada di mana, problemnya di mana, metodenya di mana, risetnya di mana. Oke, judul yang pertama, yaitu model regresi menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai. Berarti model sebagai riset atau hasil dari penelitian, kemudian metodenya adalah kata regresi. Regresi ini dalam judul. Kemudian problemnya adalah dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai. Problemnya ini, kalau ini menjadi terbalik ya. RMP bukan PMR ya. Apakah boleh seperti ini? Boleh saja. Tergantung kata mana harus berada di posisi mana agar kalimat dalam judul menjadi baik. Ya. Kemudian contoh yang kedua, judulnya adalah menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai menggunakan model regresi. Oke, problemnya mana? Problemnya adalah menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai, kemudian resultnya atau hasil penelitiannya menggunakan model, kemudian metodenya adalah analisis regresi. Ya, artinya dari judul ini, ya contoh judul ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa penelitian kita akan menghasilkan model atau rumus untuk menganalisis kolom struktur bangunan khusus ruang kelas 3 lantai. Kemudian metode yang digunakannya adalah analisis regresi. Problem yang diangkatnya adalah bahwa menentukan dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai tidak dapat dilakukan apabila rencana pembebanan belum diketahui. Nah, ini artinya tadi kita membuat tujuan dari penelitian itu mengeneralisasi. Ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga, judul yang ketiga adalah analisis regresi dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai menggunakan model. Oke, PMR-nya mana? Oke, analisis regresi sebagai metode, kemudian dimensi kolom struktur bangunan ruang kelas 3 lantai sebagai problem, kemudian menggunakan model ini sebagai riset. Artinya penelitian ini akan menghasilkan model atau rumus. Rumus untuk apa? Rumus untuk menganalisis kekuatan struktur kolom bangunan ruang kelas 3 lantai. Ya. Nah, tentu apabila kita akan membuat rumus ya atau model menggunakan analisis regresi, kita pertama-tama perlu mengklasterkan terlebih dahulu jenis bangunan. Nah, sehingga di sini berarti apabila kita mengambil judul ini, klasifikasi bangunannya jelas di sini adalah klasifikasi bangunan ruang kelas yang jumlah lantainya adalah 3 lantai. Yang artinya nanti rumus yang akan digunakan tidak akan bisa digunakan untuk bangunan lain atau bangunan kelas yang lebih dari 3 lantai, misalkan 4 lantai atau 5 lantai. Berarti nanti rumus yang akan dihasilkan tidak bisa digunakan untuk itu. Ini khusus untuk bangunan ruang kelas yang 3 lantai. Ini adalah gambarannya. Oke, itu adalah tentang bagaimana kita membuat judul penelitian kuantitatif. Oke. Setelah kita membahas bagaimana kita menentukan judul penelitian kuantitatif, ya, maka yang kedua adalah bagaimana cara kita menentukan judul penelitian kualitatif. Kemudian apa sih bedanya antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif? Sebetulnya dari kalimat kita sudah bisa prediksikan, dari kata sudah bisa kita prediksikan kata kuantitatif dengan kata kualitatif. Apa kuantitatif? Kuantitatif
jelas di sana mengartikan sebuah kuantitas. Berarti dalam penelitian itu kita akan penekanannya terhadap kuantitas. Maka definisi pertama tadi dijelaskan bahwa berkaitan dengan angka-angka karena bicara kuantitas. Artinya bicara kuantitas itu berarti tentang apa? Biasanya jumlah, angka-angka yang lain, ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita menentukan judul penelitian kualitatif? Oke, pertama-tama kita perlu pahami terlebih dahulu tentang definisi kualitatif, ya. Oke, bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan kepada analisis non-numerik dan analisis interpretatif terhadap fenomena sosial. Penelitian ini tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses pengumpulan data dapat menjadi sangat peka dan pelik karena informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Nah ini, sebelum kita bisa menentukan judul penelitian kualitatif, kita perlu pahami terlebih dahulu definisi dari kualitatif. Kemudian perlu diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian bahwa tidak semua objek dan masalah penelitian bisa menggunakan pendekatan tunggal, sehingga perlu pemahaman pendekatan lain untuk menjadikan penelitian lebih baik. Selanjutnya adalah bagaimana paradigma penelitian kualitatif. Ya, paradigmanya adalah diantaranya mempelajari situasi dalam dunia sehari-hari dari sudut pandang yang mengalaminya. Ini paradigmanya ya. Kemudian selanjutnya, aturan tidak baku dapat disesuaikan dengan kondisi terkini. Dan selanjutnya, instrumen penelitian mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan. Kemudian kebenaran itu beragam dan kebenaran yang diberi penafsiran akan lebih bermakna. Kemudian paradigma penelitian kualitatif yang lainnya adalah menekankan pada interpretasi atau penafsiran terhadap suatu hal. Ini paradigma penelitian kualitatif. Kemudian apa masalah penelitian kualitatif? Oke, masalah yang akan kita angkat dalam penelitian kualitatif diantaranya ada 3. Pertama adalah penekanannya pada pertanyaan how, why, gitu ya. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif menekankan pada pertanyaan what, do, is, are. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Ya. How, kalau masalah penelitian kualitatif pertanyaannya yang muncul adalah how and why. Oke, kemudian selanjutnya adalah masalah penelitian kualitatif itu adalah masalah yang diteliti belum jelas. Nah, di sini kadang problemnya belum jelas. Gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan masalah penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, memerlukan jawaban yang kompleks dari responden. Nah, artinya masalah penelitian kualitatif ini membutuhkan responden-respondennya siapa? Respondennya yang terkait dengan lingkup penelitian kita. Harus melibatkan pakar-pakar di dalam lingkup yang akan kita teliti. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam lingkup penelitian yang kita teliti, dan itulah yang menjadi sasaran responden kita. Oke. Kemudian tingkat pengetahuan penelitian kualitatif. Nah, pertama pengetahuan yang didapatkan lebih mendalam, kualitatif, menyeluruh, terinci karena data dikumpulkan melalui hasil penyelaman peneliti ke dalam dunia responden. Kemudian yang kedua, tingkat pengetahuannya adalah pengetahuan yang didapatkan mampu menjelaskan dengan baik situasi atau masalah yang kompleks. Nah, ini mungkin perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, identifikasi variabel penelitiannya adalah pertama, menjawab masalah penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berlaku. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengembangkan teori. Kemudian variabel merupakan produk atau hasil penelitian. Nah, justru kalau kualitatif, ya,
Kalau kuantitatif, variabelnya adalah merupakan hal atau sesuatu yang harus didefinisikan terlebih dahulu, ya. Tetapi pada penelitian kualitatif, variabel bisa merupakan produk atau hasil penelitian, ya. Kemudian yang keempat, variabel penelitian kualitatif adalah peneliti dapat mengeksplorasi dan menemukan variabel baru yang secara konseptual mungkin tidak ada. Nah, ini identifikasi variabel penelitian kualitatif. Oke, kemudian bagaimana pengumpulan data penelitian kualitatif? Pertama, jumlah sampel tidak banyak, yang penting kaya akan informasi. Kemudian yang kedua, sampel digunakan untuk mempelajari proses yang berkaitan dengan fenomena peneliti. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Yang dimaksud dengan studi pustaka itu bagaimana? Yaitu mengkaji sumber tertulis dari dokumen, laporan tahunan, undang-undang, sertifikat, atau yang lainnya, dan dapat berupa sumber data primer, sekunder, dan tertier. Kemudian yang dimaksud dengan wawancara mendalam atau independent interview, yaitu wawancara semi terstruktur, terfokus, dan mendalam untuk menggali jawaban dari responden. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, yaitu suatu metode diskusi di mana seorang moderator bertindak sebagai pemimpin dan pengendali diskusi kelompok. Oke. Selanjutnya, analisis data penelitian kualitatif. Pertama, menganalisis data setelah semua data terkumpul. Kemudian, analisis data dapat berupa konten analisis dan tematik analisis. Kemudian yang ketiga, analisis data merupakan bagian dari rancangan riset, tinjauan pustaka, pengurutan data, pengarsipan data, dan pembentukan teori. Ini adalah analisis data penelitian kualitatif. Oke, baru kita masuk ke contoh judul penelitian kualitatif. Contoh, mahasiswa akan melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi. Maka, variabel independennya atau variabel satunya adalah pendapat responden. Artinya, variabel belum dapat ditentukan karena pendapat responden kita belum tahu, ya. Tetapi dari pendapat responden itulah nanti bisa menjadi sebuah variabel. Kemudian yang kedua, variabel dependennya jelas kalau variabel dependennya adalah kenyamanan terminal tipe A misalkan fokusnya sarana dan prasarana transportasi itu adalah terminal tipe A. Maka variabel dependennya dinyatakan kenyamanan terminal tipe A, yaitu sebuah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Kenyamanan terminal tipe A itu akan dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam hal ini variabel independennya apa? Kita belum bisa ketahui karena variabel independennya kita akan dapatkan dari pendapat responden. Dari pendapat responden maka kemudian menjadi faktor-faktor dan faktor-faktor tersebutlah kita jadikan sebuah variabel, ya. Maka kenyamanan terminal tipe A akan tergantung dari pendapat responden. Oke. Ketika tujuan dari penelitian adalah melihat hubungan, otomatis akan ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang belum dapat ditentukan bisa dinyatakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan masyarakat, yang selanjutnya faktor-faktor itulah yang menjadi variabel independen. Sehingga kata kunci dalam judul ini, judul penelitian kualitatif contoh ini adalah kata kuncinya adalah faktor. Namun ingat, tadi bukan berarti kita harus menggunakan kata faktor.
akan tetapi kita bisa menggunakan kata lain yang mampu merepresentasikan atau mempunyai makna itu adalah sebagai faktor. Oke. Dengan demikian, misalkan kita ambil atau kita tarik judul penelitian kualitatif, contoh tadi adalah faktor kenyamanan terminal tipe A berdasarkan persepsi pengguna. Oke, sekarang kita identifikasi problemnya mana, metodenya mana, dan risetnya mana. Oke, berarti problemnya ada di dalam kata faktor kenyamanan terminal tipe A. Kemudian metodenya adalah persepsi pengguna. Nah, persepsi pengguna inilah tadi yang mungkin saja menjadi sebuah faktor-faktor, dan faktor-faktor itulah yang kemungkinan menjadi sebuah variabel-variabel. Maka risetnya adalah faktor. Ya, risetnya di sini akan menemukan variabel, ya, atau faktor. Nah, ini adalah contoh membuat judul penelitian kualitatif dengan contoh skemanya, skema dari apa yang akan kita tarik, yang akan kita buat dari judulnya adalah tujuan mengetahui kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi. Oke, dua contoh tadi kita setelah uraikan, contoh menentukan judul penelitian kualitatif, kemudian contoh menentukan judul penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, poin ketiga dalam outline pembahasan kita ini adalah tentang hubungan atau perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Penekanannya ada di mana nih? Penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Oke? Kita akan bahas sama-sama. Oke, ini adalah yang ketiga, pendekatan riset kuantitatif PS kualitatif. Ya. Nah, inilah gambarannya, kriteria dari kualitatif dan kuantitatif. Kita bisa lihat dari kriterianya tentang tujuannya, kelompok yang dikajinya, kemudian variabelnya, tipe datanya, dan bentuk datanya. Oke, kriteria tujuan dari kualitatif diantaranya ini memahami dan menginterpretasikan interaksi sosial, sedangkan kuantitatif adalah menguji hipotesis, mengkaji sebab akibat, dan membuat prediksi. Nah, ini beda kriteria tujuan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian contoh kelompok yang dikaji. Nah, kriteria kelompok yang dikaji. Kalau kualitatif, kriterianya lebih kecil dan tidak diseleksi secara random, sedangkan kriteria untuk kuantitatif dalam kelompok yang dikaji lebih besar dan diseleksi secara random. Kemudian kriteria variabel. Variabel kuantitatif mengkaji seluruh perspektif, bukan variabel. Kemudian variabel, kriteria variabel kuantitatif adalah mengkaji variabel tertentu. Oke, kemudian kriteria tipe data. Kriteria tipe data kualitatif yaitu kalimat-kalimat, gambar, dan objek. Sedangkan kriteria tipe data kuantitatif adalah angka-angka dan statistik. Kemudian kriteria bentuk data kualitatif yaitu data kualitatif seperti respon terbuka, hasil interview, observasi, catatan lapangan, dan refleksi subjek. Sedangkan kriteria bentuk data kuantitatif adalah data kuantitatif berdasarkan pengukuran yang akurat menggunakan instrumen terstruktur dan tervalidasi. Nah, ini adalah contoh-contoh penekanan atau pendekatan riset kuantitatif dan kualitatif. Kriterianya ini, ya, kriteria-kriteria kualitatif bagaimana dan kuantitatif bagaimana. Banyak hal, kriteria jenis analisis data, objektivitas dan subjektivitas, peran peneliti, hasil, metode ilmiah,
Pendekatan kualitatifnya bagaimana, kuantitatifnya bagaimana, di sini sudah saya berikan catatan-catatan sebagai gambaran kita. Sehingga kita akan mampu, penelitian saya nanti arahnya kuantitatif atau kualitatif. Oke, kemudian selanjutnya adalah pandangan terhadap perilaku manusia, tujuan riset umumnya, fokus, sifat observasi, sifat realitas, kemudian laporan akhir. Ini kriterianya, kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Ini adalah keterangan-keterangan atau definisi-definisinya. Ya, ini sebagai gambaran, silahkan dibaca materinya, bisa di-download. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal tadi tentang menentukan judul penelitian kualitatif, menentukan judul penelitian kualitatif, maka sekarang kita membuat sebuah judul penelitian. Tugasnya pertama adalah tentukan masalah penelitian, tentukan tujuan penelitian, tentukan metode penelitian. Sehingga judul kita memenuhi unsur PMR. Kemudian berdasarkan 3 variabel yang telah ditentukan, maka buatlah judul penelitian, kemudian identifikasi PMR. Kata atau kalimat mana yang menyatakan problem, kata atau kalimat mana yang menyatakan metode, dan kata atau kalimat mana yang menyatakan riset. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia, demikian pembahasan tentang judul penelitian serta pendekatan penelitian kualitatif vs kualitatif. Semoga penjelasan-penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini memberikan arahan gambaran kita dalam melakukan penelitian dan dalam menentukan judul penelitian. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan untuk sekalian, terutama yang mengikuti perkuliahan ini atau pada umumnya yang menonton video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.